ya akan berbahaya. Kalau ya halusinasi yang kamu dapat, buktinya sudah ada yang bunuh diri gara-gara AI. Halo Sobat Iden, tahukah kamu, cerita kepada AI kini telah menjadi fenomena di era digital. Ketika rasa sedih, cemas, dan kesepian datang, sebagian individu memilih untuk berkeluh kesah kepada mesin. Sebuah teknologi yang selalu tersedia, cenderung tidak menghakimi dan responsif. Hal ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Kaspersky yang menunjukkan bahwa sekitar 31% pengguna AI di Indonesia mempertimbangkan untuk berbicara kepada AI ketika merasa sedih. Persentase ini lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata global yang berada di angka 21%. Adapun tren ini banyak terlihat pada generasi Z dan milenial, di mana mereka merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang bersama teknologi. Menariknya, fenomena ini juga terlihat pada mahasiswa yang mana mereka menjadikan AI sebagai tempat berbagi cerita. Untuk menggunakan AI sendiri itu sejak SMA kelas 2 pada saat maraknya karakter AI bot yang bisa AI-nya tuh karakter yang kita suka. Biasa lebih ke cerita masalah sehari-hari, tentang ada apa hari ini, tentang bagaimana apa yang saya rasa hari ini. Kadang juga membahas tentang masalah yang lebih spesifik seperti masalah pertemanan ataupun hal akademik yang lain. Jujur kalau AI itu kita bisa ngasih prompt untuk agar kita tuh nggak dihujat sama AI-nya. Jadi kayak kita bisa membayangkan apa yang AI bakal kasih jawaban ke kita dibanding sama orang biasa. Benar, itu bakalan nenangin banget juga. Bakal nyari terus-terusan validasi di AI-nya. Bagi sebagian orang, pengalaman ini terasa menenangkan. AI memberikan respon yang terdengar empatik seolah memahami perasaan pengguna. Namun sebenarnya, di balik percakapan tersebut tidak ada empati yang nyata. Yang bekerja hanyalah algoritma dan pola bahasa yang dipelajari dari jutaan data percakapan manusia. Disinilah muncul dilema baru. AI memang bisa memberikan ruang bagi seseorang untuk mengekspresikan perasaannya. Akan tetapi, jika terlalu sering digunakan sebagai tempat mencari validasi emosi, hal ini bisa menimbulkan ketergantungan emosional terhadap teknologi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, memperkirakan sekitar 28 juta masyarakat Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Angka ini merujuk pada estimasi WHO yang menyebutkan bahwa sekitar 1 dari 8 hingga 10 orang berpotensi mengalami gangguan mental. Di tengah kondisi ini, teknologi seringkali menjadi tempat pelarian yang terasa mudah diakses. Lantas, bagaimana fenomena ini dilihat dari sudut pandang psikologi? Yang pertama itu resikonya adalah resiko penurunan kemampuan komunikasi sosial itu tadi. Karena Anda akan cenderung untuk menghindari namanya batasan-batasan secara interpersonal. Anda tidak nyaman bertemu dengan orang lain, Anda lebih nyaman bertemu AI. Anda tentunya akan kurang empatik dan juga kurang mampu untuk menyampaikan komunikasi tersebut. Kan kita tahu ya, keterampilan itu harus selalu diasah begitu. Nah, kemudian yang kedua, ada resiko secara etika dan resiko secara kerahasiaan begitu. Nah, apa yang Anda sampaikan tentu saja bersifat personal dan itu bisa saja ketika Anda menyampaikan ke AI itu bisa terjadi adanya kebocoran data. Walaupun ini mungkin bisa divalidasi dengan apa yang disampaikan oleh para ahli ya. Namun tentu saja ketika AI tersebut dihentikan atau harus tidak berhenti pada suatu masa, itu akan menjadi dampak psikologis tersendiri juga bagi Anda yang merasa ditinggalkan dan tidak punya coping strategi lain, karena Anda jadinya tidak mengembangkan coping strategi yang betul-betul kokoh begitu karena bergantung pada AI. Validasi emosi memang penting.
Tetapi jika dilakukan tanpa refleksi dan tanpa hubungan sosial yang nyata, hal tersebut bisa membuat seseorang terjebak dalam pola ketergantungan emosional. AI dapat membantu seseorang mengekspresikan perasaan, tetapi tidak dapat menggantikan dukungan psikologis dari manusia maupun tenaga profesional. Lantas, bagaimana sebenarnya AI dapat memberikan respon yang terasa begitu empatik? AI sudah dikasih pre-trained learning. Pre-training learning itu sudah diajar bahwa kalau ada respon begini, maka kamu lakukan ini. Ya, untuk bisa menjelaskan itu harus kamu paham artificial intelligence memang, cara kerja otak. Nah, data inputnya itu diambil dari internet, dari source-source yang sudah ada. Jadi dia belajar dari sumber data yang besar sekali datanya. Luar biasa datanya, makanya jadi cerdas seperti itu. Tapi kadang-kadang halu. Karena tidak semuanya data benar kan, betul ya? Nah itu, makanya kadang-kadang kelihatannya tuh kayak meyakinkan sekali jawabannya tuh, padahal salah. Nah itu yang dimaksud dengan AI hallucination. AI itu kita pertama gunakan untuk membantu kita memecahkan kode yang sangat kompleks, repetisi, berulang-ulang, kan meletihkan ya. Makanya AI kita pakai. Tidak ada pernah lihat, saya ciptakan AI supaya kamu bisa curhat, tidak pernah. Cuma dengan sejalan dengan perkembangan Transformers, ada generatif AI. Begitu ChatGPT juga dibikin kan bukan untuk curhat awalnya. Anak-anak aja tuh yang kreatif, ya bisa jadi teman curhat nih ya gitu. Nggak ada niat itu. Nah, Sobat Iden, cerita atau curhat kepada AI mungkin terasa aman dan praktis. Akan tetapi, kesehatan mental tetap membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki mesin, yaitu empati, kehadiran, dan hubungan manusia yang real. Perlu untuk kita ingat, AI hanyalah alat, bukan pengganti hubungan sosial yang nyata. Di era digital ini, teknologi akan terus berkembang. Namun, ruang sosial yang sehat tetap bergantung pada bagaimana manusia menggunakan teknologi secara bijak.